Shalom kasih Kristus, kiranya damai Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Bagaimanapun keadaan kita, tetaplah dalam kasih Tuhan dan bertolong-tolonglah dalam segala hal. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau kembali memberikan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu agar terus semakin bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Dan kami terus semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat bisa bersama-sama di dalam satu kelompok yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah, sehingga kami mampu bertolong-tolongan antara satu dengan yang lain Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertolong-tolonglah. Dalam Galatia 6 ayat 2 demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasih Kristus, saya percaya kita dari kecil diajarkan oleh orang tua agar dapat tolong-menolong, khususnya dengan saudara. Setelah mengenyam pendidikan di sekolah diajarkan oleh guru mengenai tolong-menolong. Demikian juga di lingkungan kita diminta untuk dapat tolong-menolong dengan tetangga. Kita tahu bahwa manusia adalah manusia sosial yang tidak akan dapat hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain. Sejak awal kita lahir saja pasti membutuhkan orang lain. Demikian juga saat kita meninggal juga butuh orang lain. Keberadaan orang lain tersebut tidak hanya menjadi seorang teman yang menemani dalam kesendirian, tetapi juga sebagai sahabat di dalam melakukan sesuatu. Jadi penting bagi kita agar hidup yang kita jalani, terlebih dalam iman kita kepada Tuhan, untuk bertolong-tolonglah. Kegiatan saling bertolong-tolongan tidak memandang atau membedakan adanya ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Semakin banyak orang berbuat baik dengan saling tolong-menolong sesama, akan rukun dan bermanfaat pula dalam kehidupannya serta kehidupan orang lain. Bertolong-tolongan dapat kita belajar ketika kita hidup bersama dalam kelompok kecil di gereja sebagai keluarga Allah. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik dapat dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang tercatat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh dapat menerobos kerumunan. Tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus, kemudian mendapat mujizat kesembuhan. Bagaimana hal itu dapat terjadi pada orang lumpuh? Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang sahabat dari orang lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam. Sahabat orang lumpuh tersebut sehati sepikir untuk menurunkannya tepat di depan Yesus dengan membobol atap dan menurunkannya dari atas. Dapat kita membayangkan jika sahabat orang lumpuh tidak mau repot-repot untuk bertolong-tolongan, pasti ia tetap dalam keadaan lumpuh. Kasih Kristus, tentang bertolong-tolongan Alkitab banyak memberitahukan tujuan kepada kita agar kita dapat mengikuti dan melakukannya. Bertolong-tolongan tidak dibatasi hanya kepada satu kelompok atau golongan saja, tetapi dengan musuh sekalipun, bila ia butuh pertolongan, kita harus memberikan pertolongan. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus berkata kepada ahli Taurat tentang mengasihi Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesama manusia? Yesus menceritakan seorang yang dirampok oleh penyamun dengan luka-luka dan hampir meninggal. Seorang imam melihat tidak menolongnya. Demikian juga seorang Lewi. Lalu datang seorang Samaria yang merupakan musuh dari orang Yahudi. Tetapi ia tergerak hatinya dan memberi pertolongan. Dan Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah menurut kamu sesama manusia?
Menurut Yesus, kita harus tolong-menolong kepada sesama manusia walau musuh sekalipun. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya pun tidak diutus sendirian, tetapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Markus 6 ayat 7. Iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tetapi dengan adanya teman-teman yang saling bertolong-tolongan, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan, apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Kasih Kristus, datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara seiman. Jadilah bagian yang baik dari sebuah keluarga Allah. Bersekutulah dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan hendaklah bertolong-tolongan. Saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menasehati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sampaikan hari ini, agar kami hidup satu dengan yang lain untuk bertolong-tolongan, agar apa yang direncanakan oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus bersatu satu dengan yang lain untuk saling bertolong-tolongan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam kami keluarga Allah. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.